Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang masih melimpahkan rahmat, karunia, serta nikmat yang sangat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga pagi hari ini, karena nikmat lahiriah yang bisa kita gunakan untuk berjalan, nikmat batin sehingga terpanggilnya kita melaksanakan salat subuh berjamaah, yang membuat kita mampu berdiam diri di dalam masjid pada pagi hari ini. Harapan kita, Allah panjangkan umur kita dan Allah baikkan amal kita sebelum kita kembali kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu pengurus yang hadir pagi hari ini yang sama kita muliakan, Bapak-bapak, tokoh masyarakat, Pak Imam, Khatib yang hadir pagi hari ini yang sama kita muliakan, khususnya jemaah subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Ali Imran ini, ayat yang ke-38 ini ada tertulis dan firman-Nya salah satu di antara doanya para nabi, para rasul. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi wirid bagi siapa? Bagi pasangan suami dan istri yang belum mendapatkan keturunan. Jadi begitu berharapnya Bapak Ibu, pasangan suami istri yang mendapatkan buah hati, bahkan bertahun-tahun belum lagi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala momongan,
maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara harapannya kemudian dia lafazkan dengan doa. Nah, ini di antara doanya. Doa siapa ini? Adalah doa Nabi Zakaria. Beliau berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi doa dengan doa ini. Artinya apa? Setiap manusia yang sudah berumah tangga pasti harap dengan hadirnya anak. Mungkin harapannya apa? Sebagai investasi akhirat dan segala macam. Di sisi lain, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniai kita amanah, mungkin beberapa orang anak, mungkin satu orang anak dan segala macamnya, di sana ada tanggung jawab yang besar bagi kita selaku orang tua. Tanggung jawab itu sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dia sudah tanggung jawab suaminya, itu kan dia sudah jadi tanggung jawab, udah berpindah tangan dan segala macam. Bapak Ibu, tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak akan pernah berhenti. Kalau mereka jauh daripada Allah, maka tugas kita untuk mengingatkan. Nah, yang terjadi hari ini, banyaknya masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Apa itu? Jauhnya generasi kita daripada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan itu menjadi hal yang biasa saja di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Maka tidak salah sebagian ulama katakan, untuk menghancurkan umat Islam itu tak perlu hancurkan masjidnya, tak perlu hancurkan musolanya, tak perlu luluh lantakkan tempat ibadahnya. Kalaupun itu dilakukan, dihancurkan masjidnya, diluluh lantakkan tempat ibadahnya, kalau iman dan takwanya itu tertanam, maka ketika panggilan jihad itu datang, sholat tidak sholat, ibadah tidak ibadah, kalimat takbir itu pasti berkumandang daripada mulutnya. Nah, maka salah satu caranya bagaimana? Dijauhkanlah umat Islam dari nilai-nilai keislamannya itu sendiri. Nah, jadi orang kalau berbicara tentang keislaman hari ini, Bapak Ibu, itu dituduh yang macam-macam, aliran baru lah gitu. Kalau pakaiannya aja udah berbeda, ini ajaran siapa pula ini? Padahal itu salah satu hegemoni Barat untuk menjauhkan kita daripada nilai-nilai Islam. Mana yang cenderung hari ini Bapak Ibu? Banyaknya anak-anak kita di masjid atau di luar masjid. Hitung aja lah pagi hari ini Pak, anak-anak yang bisa bertahan duduk dalam masjid ketimbang sibuk mereka di luar sana. Ibu dan Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk 10-15 tahun yang akan datang kan tidak kita lagi nih apa Ibu? Tidak Pak Imam lagi yang akan jadi, wallahu a'lam bishawab kalau masih sanggup. 20-15 yang akan datang tidak tahu kita.
Kalau tidak kita siapkan generasi kita, tapi dalam tanda kutip, kalau tidak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita upayakan generasi kita, kita biarkan dia teler di luar. Bahkan kalau dia datang ke masjid, kita marahi dengan segala macam, seakan-akan masjid itu menjadi ketakutan bagi mereka. Padahal harusnya bagaimana? Kita ajak mereka. Ustaz, kan belum, anak-anak itu masih kecil mengganggu. Ya Allah ya Karim, kayak kita nggak pernah kecil aja Pak. Ya Bu, kita ajak mereka, ajarkan mereka adab-adab ketika berada dalam masjid. Jangan kita marahi dengan kemarahan yang menggebu-gebu, seakan-akan kita udah betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal belum tentu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada caranya. Apa itu? Perhatikanlah prinsip-prinsip dalam berkomunikasi, termasuk dengan anak-anak kita. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran itu sudah jadi tuntunan bagi kita bahwa prinsip berkomunikasi itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Jadi semua sendi-sendi kehidupan ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk cara berkomunikasi. Sehingga pesan yang disampaikan itu bisa dicerna, bisa dilaksanakan oleh lawan komunikasi kita. Ini kalau istilah ilmu komunikasinya, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu ada komponen-komponen. Komponen pertama itu ada komunikator. Ini yang menyampaikan pesan. Kalau di rumah ada bapaknya, ada ibunya. Kalau di dalam masjid ada ustadznya, ada jemaahnya. Jemaah itu komunikan mad'u namanya. Orang yang mendengarkan pesan. Ada yang menyampaikan pesan, ada yang mendengarkan pesan, dan ada pesan yang disampaikan. Kalau dalam ilmu komunikasi itu ditambah lagi dengan media untuk menyampaikan. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, maka prinsip komunikasi yang pertama yang harus kita jaga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Ini kadang setiap Jumat ini Ustaz Khatib sering membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini prinsip yang pertama, ucapan yang benar. Jangan dibarengi dengan kebohongan-kebohongan, dusta dan segala macam. Kadang-kadang Bapak Ibu, tanpa kita sadari ketika mendidik anak-anak kita, itu kadang kebohongan-kebohongan itu biasa saja Bapak Ibu, tanpa terasa. Padahal itu akan menjadi karakter mereka setelah mereka beranjak menjadi remaja, menjadi dewasa. Kalau kita tidak hati-hati, seakan-akan kebohongan itu biasa saja, maka itu jadi karakter mereka dari ucapan kita sebagai orang tua. Maka jaga kebenaran dari ucapan yang kita sampaikan. Kalau yang benar katakan benar, kalau yang salah katakan salah kepada mereka. Jangan dibalik kebenaran kita sisipkan kesalahan. Itu prinsip yang pertama, qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Yang kedua, qaulan baligha. Memang istilah-istilah ini hanya sebagai teori aja bagi kita Bapak Ibu. Tapi dalam praktek kehidupan kita memaknainya. Jangan nanti ini perkataan saya termasuk qaulan sadida,
atau kaulan baliga itu tidak urusan kita. Tapi sekedar teori untuk memberikan pelajaran kepada kita harus kita sampaikan. Perkataan yang mudah untuk dimengerti anak-anak kita sehingga sampai kepada mereka. Aturan yang kita buat itu mudah untuk mereka cerna sesuai dengan kapasitas mereka menerima. Ini Bapak Ibu, terkadang sebagian daripada kita memaksakan keinginan kita sebagai orang tua. Kita mau anak kita tuh jadi seperti kita, bahkan lebih dari kita. Akhirnya dipaksakan Bapak Ibu. Kamu kalau tidak seperti ini, nggak seperti itu, bahkan kita sampai marah. Yang benar kita ajarkan, tapi dengan kemarahan, dengan emosi kita untuk mengajarkan mereka. Besarkanlah mereka sesuai dengan fitrah mereka, jangan sesuai keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita, bahkan kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah? Terhadap ketidaksabaran orang tua dalam mendidik anaknya sehingga memaksakan, itu membuat anak itu menjadi stres Bapak Ibu. Sehingga yang seharusnya bisa dia lakukan tidak bisa lagi karena dia bingung harus di posisi mana. Dan itulah yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Contoh, kita memaksakan mereka untuk bisa sholat segala macam, sehingga dengan kemarahan segala macam, semakin kita marah semakin mereka tak melakukannya. Kalaupun mereka lakukan dengan terpaksa. Sampai nanti mereka dewasa, maka ibadah sholat itu jadi terpaksa bagi mereka, tidak jadi kebutuhan. Kalau tidak sholat seakan-akan terasa beban bagi mereka dalam hidup ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sudah dibiasakan dari kecil tuh. Kalau menilik sejarah pada zaman Rasulullah SAW, apa yang ditanamkan Rasulullah sebelum sholat Bapak Ibu? Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalkan dulu Allah. Tidak langsung semerta-merta diajarkan sholat oleh Nabi SAW. Tidak. Kenalkan dulu siapa yang akan mereka sembah, untuk apa mereka beribadah. Coba lihat kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kebanyakan daripada kita hanya membiarkan anak-anak kita untuk belajarnya di luar, di sekolah, di mana-mana, sehingga tidak ada. Mulai dari mereka balik, kadang kita pun tak mengislamkan mereka, sudah Islam mereka sendiri. Jadi keturunan sampai ke bawah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, maka sampaikanlah ucapan-ucapan yang mudah untuk mereka cerna. Kemudian yang ketiga, qaulan layyinan. Ini hanya teori bagi kita Bapak Ibu, tapi tidak usah nanti pikirkan juga sekali lagi. Ini perkataan saya qaulan layyinan, qaulan sadidan lah. Tapi dalam praktek kehidupan sebenarnya kita sudah lakukan itu. Apa tuh qaulan layyinan? Berkata yang lemah lembut. Berkata yang lemah lembut. Ibu dan Bapak sedang jemaah yang dimuliakan Allah, ketika terjadi suatu perang dan saat itu umat Islam mengalami kemunduran dalam peperangan itu, ketika perintah dari Rasulullah SAW itu tidak didengar oleh para sahabat, di antaranya pasukan pemanahan. Ini mungkin sejarahnya sudah banyak kita tahu. Harusnya saat itu Nabi SAW marah. Kenapa kalian tinggalkan pos itu? Harusnya Nabi marah saat itu. Padahal orang-orang kafir itu berbalik kemudian menyerang kita dari belakang. Lalu saat itu apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Di antara
pelajaran bagi kita di situ Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana pentingnya kita untuk berbicara yang lemah lembut kepada. Tapi bukan berarti lemah gemulai pula, sehingga karakter yang tadinya laki-laki malah jadi perempuan karena dibiasakan dengan bahasa yang terlalu melemah gemulaikan. Bukan lemah gemulai tapi lemah lembut. Karena hati itu ibu bapak, perasaannya tuh halus Bapak Ibu. Bagaimanapun nakalnya dia, tidak bisa diajarnya dia, tapi perasaan itu tetap halus Bapak Ibu. Sehingga mungkin sebagian kita guru mungkin yang mengajar, itu bisa kita lihat karakter anak-anak kita itu Bapak Ibu. Kadang ada yang aneh terhadap guru yang satu, kok kamu bisa mengajarkan anak yang seperti itu, kok ucapan kamu bisa didengarnya segala macam. Disinilah cara kita untuk menyentuh hati yang lembut itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan. Maka ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang lemah lembut, sehingga dalam rumah tuh teriakan-teriakan tuh tak ada Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang karena kita tidak sepenuhnya sempurna, sifat kita tuh lalai, sifat kita tuh banyak salah. Kadang kita terlupa, lalu keluar saja kata-kata yang menteriaki, memaki-maki dan segala macam. Padahal Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu akan tertanam apalagi semenjak mereka dari kecil. Kalau biasakan dari kecilnya sudah diteriaki, dimaki-maki segala macam, maka akan terlihat sendiri tuh. Mungkin besarnya jadi seorang yang penakut, bergaul pun tak bisa, karena dibiasakan dari kecil. Sehingga apa? Nggak ada kepercayaan dirinya lagi. Sama ketika kita mendidik dia di rumah, sama ketika kita anak-anak kita berada di masjid. Kalau biasa diteriaki segala macam, tidak ada kepercayaan diri mereka dengan tempat ibadah mereka ini. Apa artinya Bapak Ibu? Maka tidak salah dikatakan tadi, hegemoni barat itu tak perlu hancurkan masjid, jauhkan saja generasinya dari masjid, sudah habis itu semua. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Meskipun berapa kerasnya mereka, jangan kekerasan itu balas dengan kekerasan. Kalau istilah pepatahnya kita Bapak Ibu, apalagi kalau sudah besar, kalau mereka sudah tumbuh menjadi remaja, itu tidak bisa lagi dikeraskan Bapak Ibu. Apalagi sudah sampai dewasa, itu udah keras. Kalau kita keraskan betul, kita yang dilawannya lagi. Istilah yang sering kita ulang-ulang tuh seperti apa istilahnya kita di sini Bu? Bambu itu kalau sudah keras dia, itu sulit untuk dibengkokkan, dibelok-belokkan. Tapi kalau masih kecil, itu bisa dikemanakan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah besar, tidak bisa lagi. Kalau terlalu kuat kita patah dia. Kalau tidak patah, kita yang dipukulnya. Begitulah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah kepada mereka kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang layyinan, lemah lembut. Kemudian ucapan apa lagi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah? Istilah perkataan itu dalam Al-Quran disebut dengan qaulan, komunikasi disebut dengan qaul. Maka diiringilah dengan kalimat-kalimat qaulan layyinan, qaulan sadidan. Kemudian disebut dengan qaulan mansyuran. Apa itu? Perkataan yang lunak sehingga sampai ke hatinya dan mudah untuk mereka lakukan dan kerjakan, sehingga sampai ke jiwanya. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah, ketika menyampaikan pesan kepada anak-anak kita, kalau itu pesan kebaikan untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan dengan cara yang bisa mereka terima.
Tapi anak ambukum ada segala macam. Iya, namanya juga anak-anak. Karakter mereka tuh anak-anak, bukan orang dewasa. Aneh terasa Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada anak-anak tapi karakternya sudah kayak orang dewasa. Jadi itu terlalu cepat untuk menjadi dewasa. Ya nikmatilah masa kecil-kecil mereka itu. Termasuk cucu-cucu kita Bapak Ibu. Ketika kita ingin memerintah, maka sampaikanlah dengan cara yang bisa mereka cerna dan mereka terima. Terakhir, itulah yang disebut dengan qaulan ma'rufan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kalimat itu sudah mudah untuk diterima, kemudian mudah untuk dicerna, maka ada kalimat untuk mengajak mereka dengan bahasa yang tidak seperti memerintah. Kan inginnya sesuatu yang kita ingin anak-anak itu lakukan berbahasa memerintah Bapak Ibu. Tapi tidak, harusnya mengajak. Dan mengajak itu didahului dari orang yang mengajak. Maksudnya Bapak Ibu, didahului dari orang yang ingin untuk mengajak anak-anaknya. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari semua ini pembelajaran saja buat kita semuanya, tapi dalam praktek kehidupan meskipun ada istilah qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan layyinan, qaulan masyuran dan segala macamnya, tapi dalam praktek kehidupan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, apalagi asbab daripada dihadirkannya kalimat-kalimat tersebut itu beda-beda tempatnya. Tapi dari perbedaan-perbedaan itu, kalau dalam mendidik anak-anak kita, maka kita butuh semuanya Bapak Ibu. Tidak perlu kita melihat ini perkataan yang harus saya ucapkan, perkataan yang mana nih, yang sadidan, layyinan, ma'rufan, maisuran dan segala. Enggak. Praktek kehidupan yang kita lakukan, kalimat yang baik dan benar lakukan. Kalimat ucapan yang lemah lembut sampaikan. Kalimat yang mampu untuk mereka cerna sesuai dengan kemampuan mereka sampaikan. Tidak perlu kita harus memilih ini itu segala macam. Karena terangnya bahasa komunikasi di dalam Al-Quran tadi, ini perspektif Al-Quran tadi, itu juga beda-beda tempatnya. Tapi dalam pendidikan anak-anak kita, untuk mempersiapkan generasi kita, maka kalimat-kalimat yang tadi itu kita pilih Bapak Ibu. Untuk apa? Kita sampaikan kepada mereka apa kalimat yang terbaik sebenarnya yang bisa untuk mereka terima. Termasuk dalam keluarga kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa ini disampaikan? Karena fondasi awal dari generasi yang baik, kata ahli psikologi dan psikologi perkembangan itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, peran penting orang tua sangat menentukan baik dan buruknya anaknya untuk ke depan. Peran penting orang tua termasuk di situ disebutkan tentang perkataannya, tentang ucapannya kepada anak-anaknya, itu sangat menentukan baik dan buruknya generasi dia ke depannya. Jadi kalau ada generasi yang jauh dari masjid, ada generasi yang tidak ngeh lagi dengan keadaan masjid hari ini, wallahu a'lam bishawab, bisa salah satu di antaranya karena kurangnya peran komunikasi kita sebagai orang tua. Nah, seperti yang kita sampaikan di malam hari tadi, bahwa di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu banyak terjadi dialog-dialog. Bahkan dialog yang terbanyak itu adalah antara seorang ayah dengan anaknya. Meskipun dalam kehidupan ini yang banyak berinteraksi adalah ibu, tetapi dalam Al-Quran yang paling banyak berdialog dengan anak itu, bahkan dalam 10 surat itu 9 diantaranya adalah dialognya seorang ayah dengan anak.
Jadi Pak, tugas kita bukan cari nafkah keluar saja, bukan cari duit keluar saja. Tugas kita dunia dan akhirat itu adalah tanggung jawab kita, termasuk cara mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Bapak Ibu sedang jemaah yang memuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semua. Meskipun kebanyakan kita yang hadir bukan orang tua lagi, sudah jadi kakek dan neneknya kebanyakan di sini, tapi setidaknya ini menjadi pelajaran yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, sehingga kalau kita lihat mereka mengajarnya dengan cara yang tidak baik, tunjukkan Bapak Ibu, sampaikan kebenaran itu selagi mulut kita ini bisa menyampaikan. Kalau lah mati ya Pak, tidak bisa Bapak Ibu. Selagi masih mampu, maka sampaikan kebenaran itu. Ini sajalah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi didikan yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.